Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, kembali lagi di channel Laskar Ternak. Kembali lagi juga dengan saya. Nama saya Gagang Ikhwanul Akbar yang ditunjuk sebagai apa, Mas? Sebagai ini apa yang mengamati kesehatannya Laskar Ternak. Oh, ya, hari ini kita sedang mengamati domba-domba bakalan yang baru datang. Seperti bisa dilihat yang di situ ada yang berpita atau berkalung rafia kuning. Nah, di situ adalah domba-domba bakalan yang akan digemukkan. Dia baru datang kurang lebih sekitar 3 hari yang lalu. Ini kita sedang melakukan pengamatan. Jadi setelah pengamatan kan nanti kita treatment dengan SOP masuk, ya kan. Nah, sebelumnya kita amati dulu apakah di domba-domba ini ada yang sakit, di domba-domba ini ada yang mungkin mengalami kelesuan dan lain sebagainya. Itu kita amati. Nah, setelah itu kita baru treatment. Di sini kita tahu ada beberapa domba yang sakit ya. Contohnya yang itu, yang kurus, bulunya rontok. Nah, ini indikasinya mengarah ke pencernaan. Bisa jadi dia karena cacingan. Kalau nanti kita pegang itu dia demam, mungkin bisa jadi dia infeksi juga gitu ya. Terus kemudian banyak karena memang di perjalanan itu banyak yang matanya iritasi seperti itu. Terus gimana pencegahannya? Kalau mata iritasi gampang lah ya. Kalau mata iritasi biasanya kita kasih obat mata. Kalau di hewan sendiri obat mata buat iritasi belum banyak yang tersedia di pasaran. Biasanya kita pakai obat manusia. Terus dosisnya gimana? Kalau kambing biasanya 3 kalinya kayak gitu. Biasanya yang paling ampuh, yang paling terkenal di kalangan masyarakat, khususnya peternak Indonesia itu biasanya pakai obat mata sendositrol. Ada yang dikasih jeruk nipis kayak gitu ya. Kalau saya lebih ke sendositrol. Karena dengan dikasih sendositrol di situ kandungan obatnya itu lengkap. Di situ ada antibiotik untuk jaga-jaga biar tidak terjadi infeksi sekunder. Terus yang kedua di situ juga ada anti iritasi dan zat-zat lain yang diperlukan ketika domba atau kambing itu mengalami iritasi atau infeksi pada mata seperti keratitis dan lain sebagainya, pink E dan lain sebagainya. Saya pengen bercerita ya. Banyak dari peternak kita itu ketika dia lihat YouTube dan kemudian mengetahui cara-caranya, dia lupa untuk mempelajari sebenarnya apa saja penyakit-penyakit di domba atau kambing, khususnya dalam konteks di sini adalah penggemukan seperti itu yang sering dihadapi atau berhadapan langsung ketika proses penggemukan. Yang pertama yaitu pas ketika datang pasti banyak domba atau kambing yang biasanya kena iritasi mata atau infeksi mata yang seperti tadi saya sebutkan. Terus yang kedua ada penyakit namanya orep. Tahu ya orep ya? Orep itu penyakit kalau orang Jawa bilangnya memprengen. Memprengen atau dia adanya infeksi virus ada di daerah mulut atau bibir khususnya. Nah, di situ itu penyakit itu infeksi virus. Artinya penyakit infeksi virus ini belum ada obatnya, tapi kita bisa melakukan terapi suportif seperti itu. Terus ada lagi penyakit seperti batuk, ya kan, gejalanya. Biasanya dia ada pneumonia, ada bronchopneumonia. Itu apa sih bronko atau pneumonia itu? Intinya infeksi di daerah paru-paru seperti itu. Terus ada leleran di hidung. Nah, itu juga ada infeksi juga. Terus kemudian ada ompalitis bagian udel ya, udel kalau orang puser ya, pusernya itu bengkak kayak gitu. Terus kemudian ada cacingan seperti itu, tandanya biasanya dia kurus banget. Terus kemudian ada juga penyakit yang mungkin sekarang ini sering mewabah, yaitu PMK. Itu bahaya juga teman-teman, hati-hati kalau melakukan pengadaan di domba kambingnya, jangan sampai kemasukan PMK karena bisa jadi menular ke seluruh populasi yang ada dalam kandang. Dan masih banyak lagi penyakit-penyakitnya. Yang sangat sering dalam penggemukan itu yang saya akan jelaskan adalah yang pertama kaitannya sama penyakit
infeksi atau iritasi mata. Itu teman-teman jangan panik, cukup tenang ya kan. Di situ tangani dengan obat seperti tadi saya sebutkan. Terus kemudian ada mungkin kena orep juga jangan panik. Kalau sudah kena orep nanti kalau tega ya dikerok gitu bagian mulutnya yang terkena orep itu. Terus setelah itu kemudian dikasih betadin sebagai antiseptik atau iodin sebagai antiseptik. Terus kalau nggak punya iodin, kalau teman-teman punya antibiotik semprot bisa pakai antibiotik semprot seperti itu. Terus contoh penyakit kayak leleran di hidung atau dia pilek. Biasanya kalau pilek itu biasanya dia demam, ya kan? Maka jangan kemudian panik juga teman-teman kasih biasanya. Kalau teman-teman nggak punya obat atau nggak tahu obatnya tentang infeksi pilek ini atau pilek ini, teman-teman bisa panggil dokter hewan setempat. Biasanya kalau pilek penanganan pertama ya kita kasih terapi suportif dengan terapi cairan karena dia pasti otomatis demam dan dehidrasi. Jadi contoh dikasih gula aren, terus kemudian dikasih yogurt, dimasukkan, dicekokkan seperti itu. Terus setelah itu kalau dia demam ya dikasih obat anti demam, anti nyeri seperti itu. Terus kemudian kalau dia infeksi kan penyakitnya bisa jadi dia bukan bisa jadi ya, dia infeksi virus ya. Nah dari situ mungkin kita bisa kasih antibiotik untuk terapi sekunder atau terapi berjaga-jaga agar tidak terjadi infeksi sekunder seperti itu.